Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexander. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler 2018. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan di SMK Negeri 8 Malang. Nah, penjadwalan proyek ini disesuaikan dengan proyek Sistem Informasi yang saya kembangkan sebelumnya dalam tugas-tugas sebelumnya. Jadi pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalannya secara detail, mulai dari kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan nantinya. Jadi berdasarkan WBS-nya dari Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan di SMK Negeri 8 Malang itu terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, kemudian yang kedua ada desain sistem, ketiga melakukan konstruksi sistem, dan yang keempat implementasi sistem. Oke, yang pertama dimulai dari analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini hanya dilakukan 3 hari saja karena tidak banyak yang perlu dianalisis ya, karena tidak perlu melakukan wawancara dan karena yang melakukan manajemen proyek ini juga adalah ownernya juga gitu, owner dari yang terlibat di SMK tersebut. Nah, untuk mulai kegiatannya itu dimulai dari tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember 2020 dan tanggal berakhirnya itu tanggal 9 Desember 2020. Nah, untuk kegiatan aktivitasnya itu dilakukan di jam kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu dan Minggu tidak terhitung gitu. Lanjut ya, kegiatan kedua yaitu melakukan desain sistem. Nah, total harinya itu ada 11 ya. Kemudian tanggal mulainya dimulai dari Kamis ya, 10 Desember 2020 dan berakhir ke tanggal 1 Januari 2021 gitu. Dan kenapa di tanggal 20-an ke atas tidak dilakukan aktivitas pengerjaan proyek? Karena adanya hari cuti bersama, kemudian kegiatan Natal, dan makanya itu juga tidak dihitung. Kemudian lanjut ke kegiatan konstruksi sistem ya, itu ada 20 harian ya total kegiatannya, total aktivitasnya ya lama waktunya maksudnya. Itu dimulai dari tanggal 4 Januari ya, hari Senin 2021 sampai berakhir di 29 Januari 2021. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan implementasi sistemnya, itu cuma 4 hari ya sebenarnya. Jadi dari tanggal 1 Februari ya sampai dengan 4 Februari 2021. Kemudian lanjut ke detail penjadwalan ya dari 4 kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama di hari pertama itu melakukan analisis kebutuhan sistem ya. Jadi lama waktu untuk analisis kebutuhan sistem ini adalah 3 hari. Kemudian lanjut aktivitas yang kedua itu merancang arsitektur sistem. Nah, itu dilakukan selama 2 hari. Kemudian yang ketiga itu melakukan mendesain database system, itu dilakukan 2 hari juga. Kemudian yang keempat ya, mendesain UI UX system, itu dilakukan 3 hari. Kemudian yang kelima itu menganalisis kesesuaian antara rancangan sistem dengan kebutuhan sistem, itu hanya 1 hari. Kemudian yang keenam itu merangkum semua rancangan sistem dalam bentuk modul terstruktur, itu dilakukan selama 3 hari ya, 3 hari. Kemudian juga melakukan pembuatan program UI UX system, itu dilakukan selama
10 harian ya. Kemudian lanjut yang ke-8 itu melakukan pembuatan database system, itu dilakukan 3 hari ya. Oke. Kemudian untuk melakukan pembuatan server system itu 3 hari juga. Nih, di hari ke-28 ya. Kemudian yang ke-10 mengintegrasikan sistem antara UI UX, database dan server system, itu cuma 1 hari di hari ke-31 ya. Dan yang ke-12 itu melakukan pencatatan pengintegrasian sistem dalam bentuk modul terstruktur, itu 2 hari. 2 hari di hari ke-32 dan 33. Dan yang ke-13 itu menghubungkan jaringan server ke sistem 1 hari ya. 1 hari di hari ke-34 ya. 34. Dan yang ke-14 itu melakukan integrasi semua device system, itu juga 1 hari. 1 hari di hari ke-35. Dan instalisasi OS dan program sistem itu 1 hari di hari ke 36. Dan terakhir yaitu melakukan pengujian sistem 1 hari di hari ke-37. Nah, itulah mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada proyek sistem informasi ini. Inilah untuk penjadwalannya sendiri ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai penjadwalan sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 8 Malang. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.